don't talk anymore. We don't talk anymore. Kalian tahu nggak sih kasus ancaman di bidang e-Polexos dan KAM? Negara yang berdaulat ini tidak terlepas dari ancaman baik militer maupun non-militer. Ancaman non-militer ini berbeda karakteristiknya dengan ancaman militer. Ancaman ini berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Berbagai ancaman tersebut perlu diwaspadai bangsa Indonesia. Nah, ada lagi nih kasus ancaman di Indonesia, yaitu kasus ancaman di bidang ideologi. Apa sih itu ideologi bangsa Indonesia? Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memuat nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang sangat membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga dapat mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ideologi komunis. Ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu tidak diakui dalam ideologi ini. Padahal manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hak-haknya harus dijamin. Contoh kasus ancaman komunis di Indonesia adalah peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan 30 September PKI. Ancaman ideologi liberal. Liberalisme adalah paham yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, teman-teman harus tahu nih mengenai contoh ancaman terhadap ideologi. Yang pertama yaitu pengaruh asing atau globalisasi. Apa sih pengaruh globalisasi? Nah, globalisasi dapat membawa masuk ide-ide, nilai-nilai, dan budaya lokal dari luar yang dapat berpengaruh terhadap ideologi sosial dan nasional. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Perubahan dalam budaya dan struktur sosial suatu masyarakat dapat meruntuhkan nilai-nilai yang ada dalam suatu ideologi. Yang ketiga yaitu teknologi dan media sosial. Di zaman sekarang apa sih yang enggak bagi teknologi dan media sosial? Teknologi atau media sosial sangat memudahkan kita untuk mencari sesuatu yang baru saja yang bertentangan dengan ideologi yang sekarang. Yang keempat, konflik agama dan etnis. Konflik agama dan etnis bisa mengancam stabilitas ideologi. Perbedaan pandangan dalam hal agama atau etnis bisa memicu ketegangan dan membawa perubahan ideologi yang ada. Yang kelima, teknologi dan media sosial. Dengan adanya teknologi dan media sosial dapat memungkinkan perubahan ide-ide baru secara cepat dan membawa perubahan ideologi yang ada. Nah, yang keenam, revolusi atau pergolakan sosial. Revolusi atau pergolakan sosial dapat berubah menjadi tatanan politik dan sosial secara dramatis. Nah, yang ketujuh, ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketidakpuasan akibat ekonomi dan kesenjangan sosial dapat membukakan pintu bagi ideologi-ideologi yang menawarkan solusi alternatif. Berikut faktor penyebab ancaman terhadap ideologi. Yang pertama, perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai budaya, norma-norma masyarakat dapat membawa perubahan dalam pandangan ideologis. Yang kedua, perubahan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi, ketidakpuasan dalam distribusi kekayaan, dan masalah lainnya dapat membawa ketegangan sosial. Yang ketiga, krisis politik. Ketidakstabilan politik, korupsi, dan kegagalan pemerintahan dalam mengatasi masalah-masalah mendasar dapat merorong keyakinan dalam ideologi yang ada. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu globalisasi. Pertukaran informasi dan ide melalui globalisasi dapat membawa pandangan-pandangan dari luar yang bertentangan dengan ideologi lokal ataupun nasional. 3 cara untuk mengatasi ancaman ideologi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideologi yang ada dapat membantu memperkuat dukungan ideologi tersebut. Yang kedua, partisipasi demokratis. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokratis dapat memberikan platform bagi berbagai pandangan untuk diungkapkan secara demokratis. Yang ketiga, adaptasi dan inklusi. Ideologi yang bersifat kaku mungkin perlu beradaptasi dengan perubahan, yaitu
perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Menyediakan ruang untuk inklusi dan menerima perubahan tersebut dapat mempertahankan relevansi ideologi dalam berbagai situasi. Pengaruh asing atau globalisasi. Yang kedua, partisipasi demokratis. Oh iya dia. Lupa kata pertama. Yang ketiga, krisis politik, ketidaksetaraan politik. Dengan ideologi. Negara ini jaga dulu. Begini udah ini dulu lagi. Ini temanku juga, ini adalah Chani, dia menghafal, itu Alia, itu sana Rara, dan ini Rahma, dan ini Aul. Ini Aul. Jadi segitu dulu guys vlognya. Thank you for watching.